Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik selalu baik-baik dan sehat selalu ya. Adik-adik, sekarang kita akan beribadah. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Mars PA. Adik-adik, ibadah kita akan segera dimulai. Adik-adik bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami di sini sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sertai ibadah hari Minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membacakan litani pujian. Adik-adik, siapkan Alkitabnya dan buka Alkitabnya dari Mazmur pasal 145 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ke-10. Adik-adik baca dari rumah, Kakak Rani dan Kakak Mary akan membacanya secara bergantian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan menyanyikan lagu Di Pintumu. Ku datang dan mengetok-tok di
Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya nih adik-adik semua? Tetap sehat dan kuat dalam Tuhan Yesus ya. Nah, hari ini Kak Eben yang akan membawakan renungan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Kejadian pasal 43 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14 ya. Oke, baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah anak Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu hari ini. Kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan baca sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati apa yang akan kami baca. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau biarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu." Lalu berkatalah Israel, "Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?" Jawab mereka, "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?" Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya, seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, 'Bawalah kemari adikmu itu'?" Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel, ayah, Pula kepada orang itu, "Allah yang Maha Kuasa, kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu, beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan." Pagi adik-adik. Adik-adik pernah merasa lapar nggak? Pasti rasa nggak enak ya.
Nah, rasanya nggak menyenangkan. Perut kita sakit, kepala kita pusing, sama seluruh badan kita jadi lemas. Kalau kita nggak cepat ditolong, orang yang kelaparan itu bisa berbahaya loh. Tidak ada seorang pun yang mau kelaparan di dunia ini. Nah, adik-adik, sama halnya dengan Bapak Yakub dan anak-anaknya. Saat itu seluruh dunia mengalami kelaparan. Tidak ada bahan makanan sama sekali. Hujan juga nggak turun, tanah kering, sehingga tumbuh-tumbuhan tidak dapat tumbuh. Bapak Yakub dan seluruh keluarganya juga kehabisan persediaan makanan. Mereka dapat saja mati kelaparan kalau tidak makan apa-apa. Tapi di Mesir ada banyak sekali makanan. Dicerita di Alkitab kita, Bapak Yakub menyuruh Yehuda, anaknya, pergi untuk membeli makanan di Mesir. Yehuda mau melakukan yang Bapak Yakub minta, asalkan adiknya Benyamin ikut bersama Yehuda ke Mesir. Nah, adik-adik, Bapak Yakub awalnya tidak mau untuk Yehuda mengajak adiknya yang bernama Benyamin untuk ikut ke Mesir. Bapak Yakub takut Benyamin akan ditawan oleh orang Mesir. Yehuda pun menjadi takut. Kalau misalnya Benyamin tidak ikut ke Mesir, mereka tidak akan mendapatkan makanan. Lalu keluarga mereka mati kelaparan. Akhirnya Bapak Yakub mengizinkan Yehuda membawa Benyamin ke Mesir. Mereka mempersiapkan banyak uang dan hasil bumi mereka untuk diberikan kepada Yehuda untuk dibawa ke Mesir dan ditukar dengan makanan yang mereka butuhkan. Bapak Yakub percaya Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan menolong perjalanan Yehuda, Benyamin beserta keluarga mereka sampai di Mesir dengan selamat, dan mereka kembali lagi ke Bapak Yakub dalam keadaan yang selamat. Bapak Yakub yang khawatir awalnya berubah menjadi berani. Bapak Yakub percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Adik-adik, sama seperti Bapak Yakub, adik-adik juga tidak boleh menjadi anak yang penakut ya. Walau saat ini misalkan masih ada virus corona, adik-adik tidak dapat bersekolah seperti biasa. Dan adik-adik belum bisa beribadah di gereja serta berjumpa dengan teman-teman secara langsung. Adik-adik juga belum bisa bermain dengan bebas. Tapi adik-adik harus tetap semangat. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menolong kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus juga akan memberikan kesehatan dan sukacita kepada kita. Kita juga harus terus berdoa kepada Tuhan Yesus agar virus corona ini cepat berlalu, sehingga kita dapat bersekolah lagi, beribadah lagi, dan bermain bersama lagi. Jangan takut ya anak-anak, karena Tuhan adalah penolong kita. Tuhan yang akan menjaga kita. Demikian renungan singkat yang bisa kakak bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Alkitab mengajar
Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan Yesus memampukan kami untuk menjadi anak-anak yang berani dan bersandar hanya kepadamu saja ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Immanuel Cimahi. Tuhan Yesus mau memberkati selalu. Kami juga doakan untuk papa mama, kakak adik, opa oma, om dan tante. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati selalu. Kami juga doakan buat teman-teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan Yesus mau beri kesembuhan kepada mereka. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita baca dulu di Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Adik-adik, sambil membawa persembahan, mari kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik, kita tetap berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami. Kami dapat memulainya dan mengakhirinya dengan baik Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini agar menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Adik-adik di rumah jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan, rajin baca Alkitab dan rajin berdoa. Kakak Rani dan Kakak Mary mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.